Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. 5 hal yang membuat malaikat maut menunda mencabut nyawamu. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Namun, tahukah kalian bahwa ada amalan-amalan istimewa yang bisa membuat malaikat maut menunda sejenak tugasnya? Bukan untuk membatalkan takdir, melainkan sebagai bentuk penghormatan atas kebaikan yang luar biasa. Berikut adalah 5 hal yang bisa membuat malaikat maut menunda mencabut nyawa kita. 1. Menyambung tali silaturahmi. Silaturahmi, sebuah konsep indah dalam Islam, lebih dari sekadar berkumpul dan berbasa-basi. Ia adalah sebuah amal ibadah yang sangat ditekankan dan memiliki kedudukan yang begitu mulia. Secara harfiah, silaturahmi berarti menyambungkan kasih sayang, rahim, yang merujuk pada ikatan kekeluargaan dan persaudaraan. Namun, maknanya meluas hingga mencakup menjalin hubungan baik dengan tetangga, teman, dan seluruh umat manusia. Dalam konteks ini, silaturahmi menjadi salah satu amalan yang memiliki kekuatan luar biasa, bahkan mampu membuat malaikat maut menunda pencabutan nyawa seseorang. Mengapa demikian? Menjaga tali silaturahmi merupakan kunci untuk mendapatkan keberkahan dan kelapangan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis ini menunjukkan bahwa silaturahmi bukan hanya mempererat hubungan sosial, tetapi juga menjadi sebab langsung bagi Allah untuk melimpahkan karunia-Nya, baik berupa rezeki yang tak terduga maupun perpanjangan usia. Perpanjangan usia yang dimaksud bukanlah menentang takdir, melainkan usia yang diberkahi. Hidup kita akan dipenuhi dengan kebaikan, ketenangan, dan manfaat yang besar bagi diri sendiri maupun orang lain, sehingga seolah-olah usia kita menjadi lebih panjang dan berkualitas. Seseorang yang menjalin silaturahmi dengan baik akan selalu menjaga hati, perkataan, dan perbuatannya. Mereka akan berusaha untuk memaafkan, membantu, dan tidak menyakiti kerabatnya. Perilaku terpuji inilah yang menumbuhkan cinta dan kasih sayang di antara sesama, menciptakan masyarakat yang harmonis dan penuh kedamaian. Sebaliknya, orang yang memutus tali silaturahmi dianggap sebagai perusak. Mereka tidak hanya merusak hubungan antar manusia, tetapi juga hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, "Aku adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Aku menciptakan rahim dan mengambilnya dari namaku. Siapa yang menyambungnya, niscaya aku akan menyambung kasih sayang-Nya. Dan siapa yang memutusnya, niscaya aku akan memutus rahmat-Nya." Ini adalah peringatan keras bahwa memutus silaturahmi adalah dosa besar yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah. Jadi, ketika seseorang senantiasa menjaga silaturahmi, ia tidak hanya sedang menunaikan perintah agama, tetapi juga sedang membangun jembatan kebaikan yang kokoh. Jembatan ini tidak hanya mengantarkannya pada kedamaian di dunia, tetapi juga menjadi perisai dari berbagai bencana dan musibah, termasuk saat-saat terakhir dalam hidupnya. Seseorang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, seringkali adalah mereka yang sepanjang hidupnya dikelilingi oleh kasih sayang dan doa-doa tulus dari orang-orang yang dicintainya berkat silaturahmi yang ia jaga. Doa-doa tulus inilah yang menjadi salah satu faktor kebaikan yang membuat malaikat maut merasa segan untuk mencabut nyawa orang tersebut dengan cara yang menyakitkan, sebagai bentuk penghargaan atas kemuliaan akhlaknya. 2. Sedekah diam-diam. Sedekah adalah amalan mulia yang memiliki kekuatan besar dalam kehidupan seorang muslim. Namun, sedekah yang dilakukan secara diam-diam atau rahasia memiliki keutamaan yang lebih istimewa. Sedekah diam-diam adalah manifestasi dari keikhlasan sejati, di mana niat kita semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah, tanpa mengharapkan pujian, pengakuan, atau balasan dari manusia. Amalan ini secara langsung berkaitan dengan hati yang bersih dari ria, pamer, dan sombong. Mengapa sedekah diam-diam begitu istimewa? Karena ia mencerminkan tingkat ketakwaan yang tinggi.
Ketika seseorang mampu menahan diri untuk tidak memamerkan kebaikannya, itu menunjukkan bahwa ia benar-benar beriman bahwa pahala dari Allah jauh lebih berharga daripada sanjungan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Ayat ini dengan jelas menegaskan bahwa sedekah yang disembunyikan memiliki nilai lebih di sisi Allah. Salah satu manfaat terbesar dari sedekah diam-diam adalah kemampuannya untuk memadamkan murka Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya sedekah dapat memadamkan kemurkaan Tuhan dan menolak kematian yang buruk, su'el khotimah." Ini adalah janji yang luar biasa. Sedekah, terutama yang dilakukan secara rahasia, dapat menjadi perisai bagi kita dari berbagai musibah yang tidak kita duga, termasuk kematian yang tidak baik. Ketika seseorang menghadapi ajalnya, ia akan menghadapi berbagai kesulitan dan ketakutan. Namun, berkat amal sedekah yang tulus, ia akan mendapatkan pertolongan dan keringanan dari Allah. Selain itu, sedekah diam-diam juga menjadi penyebab utama dibukanya pintu rezeki dan keberkahan. Seringkali, kita merasa ragu untuk bersedekah karena takut harta kita berkurang. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan melipat gandakan pahala dan mengganti harta yang kita sedekahkan. Malaikat bahkan mendoakan setiap pagi bagi orang-orang yang bersedekah agar harta mereka diganti dengan yang lebih baik. Keyakinan inilah yang harus tertanam kuat di hati setiap Muslim. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Sebaliknya, ia akan membersihkan harta, memberkahinya, dan melipat gandakan nilainya di sisi Allah. Dalam konteks malaikat maut, sedekah diam-diam menjadi permohonan yang kuat. Pada saat-saat terakhir, seseorang yang terbiasa bersedekah secara ikhlas akan mendapatkan anugerah berupa ketenangan dan keringanan. Kematian yang buruk, seperti kecelakaan atau dalam keadaan maksiat, akan dijauhkan darinya. Sebaliknya, ia akan diberikan kesempatan untuk bertaubat, mengucapkan syahadat, dan meninggal dalam keadaan terbaik, husnul khotimah, yang merupakan impian setiap Muslim. Sedekah yang tulus inilah yang menjadi salah satu faktor yang membuat malaikat maut menunda sejenak tugasnya, memberikan waktu berharga bagi hamba tersebut untuk mengakhiri hidupnya dengan keimanan dan ketenangan. 3. Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah salah satu amalan yang paling agung dalam Islam, menempati posisi yang sangat tinggi setelah kewajiban menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan ini tidak hanya dijelaskan dalam banyak hadis, tetapi juga tertuang dalam berbagai ayat Al-Quran. Berbakti kepada orang tua bukan sekadar sikap sopan dan santun, melainkan sebuah manifestasi dari cinta, rasa syukur, dan penghormatan tertinggi atas jasa-jasa mereka yang tak terhitung. Seseorang yang senantiasa berbakti, melayani, dan selalu mendoakan kedua orang tuanya, sejatinya sedang menanam benih-benih kebaikan yang akan berbuah keajaiban dalam hidupnya. Berbakti kepada orang tua adalah kunci pembuka pintu-pintu rezeki dan keberkahan, serta sebab dipanjangkannya usia. Perpanjangan usia di sini bukan sekadar tambahan tahun, melainkan umur yang dipenuhi dengan kebaikan, ketenangan jiwa, dan bermanfaat bagi orang banyak. Doa orang tua adalah salah satu doa yang paling mustajab, yang mampu menembus langit tanpa hijab. Ketika orang tua ridho, maka Allah pun ridho. Ridho Allah inilah yang menjadi jaminan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam naskah ini, berbakti kepada orang tua menjadi salah satu faktor yang membuat malaikat maut menunda pencabutan nyawa. Hal ini terjadi karena kemuliaan amalan tersebut sangat besar di sisi Allah. Pada saat-saat terakhir kehidupan, seorang anak yang berbakti akan mendapatkan anugerah berupa kemudahan. Kematiannya akan dimudahkan, dan ia akan dihindarkan dari sakaratul maut yang berat. Doa dan kasih sayang yang ia berikan kepada orang tuanya selama hidupnya, kini berbalik menjadi perisai dan penolong baginya di detik-detik genting. Kehadiran malaikat maut yang penuh wibawa, seolah-olah ditahan sejenak oleh keagungan amal bakti seorang anak, memberikan kesempatan bagi hamba tersebut untuk mengucapkan kalimat-kalimat terbaik sebelum berpulang.
Berbakti juga mencakup sikap rendah hati dan tidak menyakiti hati mereka, bahkan dengan kata, sekalipun. Melayani orang tua dengan ikhlas, memenuhi kebutuhan mereka, dan senantiasa menjaga perasaan mereka adalah bentuk ibadah yang sangat disukai Allah. Dengan berbakti, seorang anak tidak hanya membalas sebagian kecil dari kasih sayang orang tuanya, tetapi juga sedang membangun fondasi kuat untuk kehidupan spiritualnya sendiri. Kebaikan yang dilakukan terhadap orang tua akan berbalik menjadi kebaikan yang sama bagi dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. 4. Menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu, terutama ilmu agama, merupakan salah satu amalan yang sangat mulia dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan kehidupan, membedakan antara yang benar dan yang salah, serta menuntun manusia menuju jalan yang lurus. Dalam konteks naskah ini, menuntut ilmu agama menjadi salah satu amalan yang dapat membuat malaikat maut menunda sejenak tugasnya, sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan dan kesungguhan hamba tersebut dalam mencari ridha Allah. Mengapa menuntut ilmu agama begitu istimewa? Karena ia merupakan jalan menuju surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." Setiap langkah yang kita ayunkan untuk menghadiri majelis ilmu, setiap waktu yang kita korbankan untuk membaca kitab suci dan mempelajarinya, setiap malam yang kita luangkan untuk merenungi makna-makna yang terkandung di dalamnya, semuanya dihitung sebagai ibadah yang berpahala besar. Ilmu agama tidak hanya memperkaya pikiran, tetapi juga membersihkan hati, menjadikannya lebih dekat dengan Allah. Seorang penuntut ilmu agama memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Ia dicintai oleh para malaikat dan doanya mustajab. Para malaikat merendahkan sayapnya sebagai tanda ridha terhadap apa yang ia lakukan. Pada saat-saat terakhir kehidupan, anugerah ini menjadi sangat nyata. Malaikat maut datang dengan membawa kehormatan dan penghormatan kepada hamba yang senantiasa menuntut ilmu. Kematiannya akan dimudahkan, dan ia akan mendapatkan kesempatan untuk berpulang dalam keadaan yang penuh berkah. Ilmu yang ia pelajari dan amalkan tidak hanya menjadi bekal di akhirat, tetapi juga menjadi penolong saat ruhnya dicabut. Lebih dari itu, ilmu yang bermanfaat adalah amal jariah yang pahalanya terus mengalir bahkan setelah seseorang meninggal dunia. Seseorang yang mengajarkan ilmu yang benar kepada orang lain, maka setiap kebaikan yang dilakukan oleh muridnya akan menjadi pahala yang terus-menerus mengalir kepadanya. Dengan demikian, menuntut ilmu tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain, menjadikannya amalan yang sangat powerful. Dedikasi seorang hamba dalam menuntut ilmu agama menunjukkan keseriusannya dalam mencari kebenaran dan mendekatkan diri kepada Allah. Kesungguhan inilah yang menjadi alasan bagi malaikat maut untuk menunda pencabutan nyawanya, memberikan waktu berharga untuk berpulang dengan damai dan husnul khotimah. 5. Menolong orang yang kesulitan. Menolong orang yang sedang dalam kesulitan adalah salah satu amalan yang sangat ditekankan dalam Islam dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Amalan ini bukan hanya sekadar tindakan kemanusiaan, melainkan sebuah manifestasi nyata dari iman dan kepedulian terhadap sesama. Seseorang yang memiliki hati yang ringan dan tangan yang cepat dalam membantu orang lain, sejatinya sedang membangun jembatan kebaikan yang kokoh antara dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa melepaskan satu kesusahan dari seorang mukmin, maka Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat." Janji ini menunjukkan betapa besar nilai pertolongan yang kita berikan, bahkan sekecil apapun itu. Pertolongan tidak hanya terbatas pada bantuan finansial, tetapi juga bisa berupa tenaga, pikiran, atau bahkan sekadar kata-kata yang menenangkan. Semua bentuk bantuan ini, jika dilakukan dengan tulus ikhlas, akan dicatat sebagai amalan yang sangat mulia di sisi Allah. Dalam naskah ini, menolong orang yang kesulitan menjadi salah satu faktor yang dapat membuat malaikat maut menunda pencabutan nyawa. Hal ini terjadi karena kasih sayang dan rahmat Allah yang turun kepada hambanya yang penuh kasih sayang. Pada saat-saat terakhir kehidupan, seorang hamba yang terbiasa menolong orang lain akan mendapatkan balasan yang setimpal. Sakaratul maut yang berat akan dimudahkan, dan ia akan diberikan ketenangan serta keringanan. Amalan-amalan baiknya,
termasuk pertolongan yang Ia berikan, akan menjadi penolong baginya di saat-saat paling genting. Menolong orang lain juga menunjukkan tingkat keimanan yang kuat dan keyakinan bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Seseorang yang tidak ragu untuk mengorbankan waktu, harta, atau tenaganya demi orang lain, ia sedang membuktikan bahwa ia percaya penuh pada janji Allah untuk melipat gandakan pahala. Dedikasi seorang hamba dalam membantu sesama adalah bukti nyata dari keikhlasan dan ketulusan hati. Hati yang tulus dan tangan yang ringan membantu inilah yang menjadi salah satu ciri orang yang dicintai oleh Allah. Dan kecintaan inilah yang menjadi alasan bagi malaikat maut untuk menunda pencabutan nyawa, memberikan kesempatan bagi hamba tersebut untuk berpulang dengan damai dan husnul khotimah. Semoga 5 amalan ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berbuat baik. Ingatlah, ajal adalah rahasia Allah, tapi kita bisa berusaha agar akhir hidup kita indah dan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.